496, episode 94 awal dari akhir 4. Diupload oleh Baca Suara. Saat masa gelap dan menyeramkan itu meledak di langit, aku meraih anak-anak di dekatku dan jatuh ke tanah. Yi Hyun Seong membentangkan dinding bajanya, dan suara logam melengking yang kasar datang dari atas menyerang telinga kami. Berapa lama berlalu seperti itu? Suara dan sensasi sentuhan semuanya menghilang. Transmisi telah selesai. Dan kemudian, sebuah pesan membingungkan memasuki kepalaku. Otot-otot di seluruh tubuhku terasa sakit seolah-olah aku telah dipukuli. Penghalang pertahanan Yi Hyun Seong yang menutupi langit juga hilang. Titik. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Saya tidak dapat memahami situasi saat ini dengan baik. Memindai sekeliling saya mengungkapkan fakta bahwa saya sendirian. Bukan anak-anak yang telah aku lindungi, Yi Hyun Seong dan Jong Hui Won yang membungkus kita, bahkan Yu Jung Hyuk melompat ke udara untuk memegang pedangnya, tidak ada yang bisa dilihat. Apa yang bisa saya lihat adalah dataran terbuka lebar. Saya melihat ke belakang untuk menemukan hutan lebat dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi ke langit, dan di seberangnya, tanah yang dipenuhi belerang yang bau. Great Dog Kaebis menggunakan kekuatan Biro dan mengganggu skenario. Aku bisa mengingatnya dengan jelas. Setelah itu, Biro mulai membatasi sumbangan koin kami, dan menyadari bahwa itu tidak cukup, mereka bahkan memanggil benda seperti rudal yang aneh juga. Dan kemudian, setelah itu. Bisakah kamu mendengar saya sekarang? Yah. Sayang aku, saya akhirnya bekerja ekstra karena tambalan Korea belum diinstal. Saya merasakan sensasi dingin ini dan dengan cepat melihat sekeliling. Fabel bisa didengar datang dari suatu tempat. Dan itu adalah sesuatu yang akrab dengan saya. Ini bukan syuting film. Sesuatu yang lain muncul di udara setelah itu. Itu adalah bayangan kecil yang menutupi langit saat benda memanggil yang gelap dan menyeramkan itu meledak. Aku buru-buru memindai sekelilingku. Ini bukan mimpi, ini bukan novel, juga bukan kenyataan yang kalian tahu. Anda mengerti sekarang. Jadi semuanya, tutup mulutmu dan dengarkan aku. Pasti dekat. Dia ada di suatu tempat di dekatnya, pasti. Berapa lama aku berkeliaran di dataran ini? Akhirnya, saya melihat dia pingsan di bidang alang-alang. Bi Hyung. Hati-hati aku mengambilnya. Dia dulu sebesar laki-laki dewasa setelah menjadi Dokkaebi hebat, tapi sekarang, dia menyusut kembali ke ukuran bayi. Persis seperti pada hari pertama saya bertemu dengannya. Bi Hyung. Titik awal dari semua tragedi saya. Jika saya belum bertemu orang ini, saya mungkin akan tetap menjadi pekerja kontrak reguler untuk Minosoft sekarang. Tahan, apakah Anda mengatakan bahwa Anda ingin menandatangani dengan saya? Jika saya tidak menandatangani kontrak dengan orang ini, saya tidak akan bisa sejauh ini. Remah-remah Fabel jatuh dari tubuh Bi Hyung. Kecepatan jatuh mereka semakin cepat dan semakin cepat. Apa yang telah Anda berkontribusi pada Fabel? Mengapa Anda tanpa malu-malu melibatkan diri Anda dalam kompensasi koin mereka? Bukankah kamu sudah muak dengan cerita seperti itu sekarang? Berapa lama Anda akan mencari dongeng yang hanya sesuai dengan standar Biro? Dongeng-dongeng Bi Hyung yang tidak saya ketahui sedang runtuh. Aku mengguncangnya lagi, berusaha membangunkannya. Aku bahkan terpaksa memukulnya di pipinya juga. Itu mendorong suara lemah memasuki telingaku. Petik 2 titik. Itu menyakitkan. Aku mulai mengasihani Baul yang kau pukuli saat itu. Petik 2. Bi Hyung membuka matanya dan tersenyum pahit. Dia berbicara bukan dengan suara yang benar, tetapi dengan suara biasa yang bergetar dan goyah. Itu adalah suara asli Dokkaebi Bi Hyung, yang didengar untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Sebuah suara yang aku benci. Bajingan ini bertanggung jawab untuk mengubah orang menjadi inkarnasi dan menyebarkan skenario di mana-mana, mengubah dunia ini menjadi kerajaan voyeurisme. Dan itulah mengapa saya harus bertanya kepadanya. Mengapa kamu menyelamatkan saya? Alasan mengapa Bi Hyung berakhir dalam keadaan ini adalah karena ia menyentuh probabilitas yang seharusnya tidak dimiliki. Sama seperti Dokkaebis hebat itu yang dipadamkan setelah secara paksa mengganggu skenario, Bi Hyung juga berakhir dalam kondisi yang menyedihkan ini dengan melompat dengan cepat ke dalam badai sesudahnya yang tidak bisa dia tangani. Bi Hyung akan mati di tempat ini. Dongeng yang saya miliki mulai bergetar. Ini bukan rencanaku. Ini bukan fabel yang aku rindukan. Tembok keempat, bergetar hebat. Alih-alih menjawab, Bi Hyung memuntahkan fabel hitam pekat. Tubuhnya semakin kecil dan semakin kecil. Petik 2. Aku ingin duduk sebentar. Saya membantu Bi Hyung. Penerbangan bintang bisa dilihat di langit malam yang dingin. Bintang yang berjalan seperti ini dan itu sesuai dengan alur skenario. Aliran-aliran bintang yang jauh. Bi Hyung menatap Starstream. Aku sudah mentransfer semua temanmu. Dan sebagian besar rasi bintang, serta inkarnasi di dekat Anda, harus selamat juga. Tempat ini aman dari guncangan eksternal. Petik 2. Kamu akan segera mengetahui detailnya sendiri. Lagi pula, kau kuki yang cerdas. Petik 2. Beberapa bintang jatuh di langit. Sementara saya mencari kata-kata untuk mengatakan, jumlah bintang jatuh secara bertahap meningkat. Bintang-bintang sekarat di konteks rasi bintang yang jauh. Bi Hyung seharusnya menjalani hidupnya sambil memimpikannya impian bintang-bintang itu. Kim Dokja, kamu dan aku bukan kawan. Petik 2.
Dia pasti menikmati dongeng bintang-bintang, dan pasti menyaksikan tragedi mereka bersama. Dia pasti menyaksikan kematian bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dan, di satu sisi, kamu adalah penjelmaan dari skenario ini, dan aku hanya seorang pendongeng. Titik. Dia pasti berpikir bahwa kematian itu terlihat sangat indah. Memang benar aku membenci Bi-hyung. Saya berusaha sangat keras untuk menyalakan api emosi itu. Fable, King of a Kingless World, sedang melihat pendongengnya. Fable, One Who Opposes the Miracle, berduka untuk pendongengnya. Fable, seseorang yang memburu Raja Bencana, berduka untuk pendongengnya. Dongeng-dongeng saya tersebar seperti jeritan memudar dan berbicara kepada Bi-hyung. Dia tertawa kecil, dengan wajah bangga, tidak kalah. Tapi aku sebenarnya ingin menyaksikan fabelmu sampai akhir. Di luar langit yang dia lihat, adalah dinding akhir. Mimpi Bi-hyung telah bermimpi, tempat di mana raja semua skenario, Dokkaebi King, tinggal. Saya ingin mengatakan sesuatu. Saya ingin bertanya apakah dia benar-benar menyerah di sini. Tanyakan padanya apakah dia sudah lupa tentang janji yang kita buat saat itu. Dokkaebi Bi-hyung, tanda tangani kontrak dengan saya. Jika Anda melakukannya, saya akan menjadikan Anda raja dari semua Dokkaebis. Saya masih belum memenuhi janji itu. Dia adalah pembaca pertama dari fabel Kim Dokja yang telah dikompilasi. Tanganku semakin ringan. Perlahan-lahan aku menundukkan kepalaku, tetapi Bi-hyung sudah tidak ada lagi. Sebagai pencerita yang cocok, dia memastikan untuk meninggalkan kisahnya bahkan ketika dia meninggal. Aku terhuyung mundur hingga berdiri. Dia ingin membuat fabel di mana tidak ada yang harus dikorbankan. Epik agung Anda telah menemukan peluang untuk berubah. Darah merembes keluar dari tanganku yang terkepal erat. Semua dongeng saya meratap. Mereka berteriak ke arah dan di dinding akhir. Kisah ini belum berakhir, Kim Dokja. Itu adalah fabel Bi-hyung yang mati yang berbicara. Fabel yang ditinggalkannya beberapa saat sebelum kematiannya berputar di sekitarku dan melelahkan paragrafnya sendiri. Bi-hyung sudah mati, namun fabel yang ditinggalkannya masih hidup. Saya entah bagaimana berhasil menguasai diri. Bi-hyung benar, akhir yang ingin saya lihat baru saja dimulai. Saya perlu mencari tahu di mana dia mengirim saya, dan di mana teman saya akhirnya masuk. Dan kemudian, cucut. Percikan probabilitas menghujani di tengah langit di atas dataran luas. Dan pemandangan di luar samar-samar mengungkapkan diri mereka di luar badai percikan. Tahap hancur dari halaman terakhir, medan perang saya hanya beberapa saat yang lalu, sekarang diisi sampai penuh dengan mayat-mayat konstelasi dan inkarnasi yang tidak bergerak. Saat saya melihat itu, saya menemukan di mana saya berada. Selamat datang di tabut akhir. Ini ada di dalam kapal yang seharusnya aku hancurkan. Tabut terakhir, saat ini berada di tengah prosedur lepas landas. Skenario akhir telah direvisi. Plus. Jenis, utama. Kesulitan, tanda tanya. Kondisi yang jelas, hancurkan Fable Core yang memberi kekuatan pada Bahtera, dan hentikan rencana migrasi garis dunia dari Dokkaebis hebat dan konstelasi tingkat mitos. Batas waktu, 24 jam. Hadiah, Final Wall. Kegagalan, penghancuran garis dunia. Plus. Titik. Jadi, begitulah. Jika ini memang di dalam kapal yang disebut Final Arc, maka masuk akal untuk melihat dunia seperti itu bersembunyi di dalam pesawat. Tempat saya berdiri, itu adalah tanah awal di mana mitos yang tak terhitung jumlahnya lahir. Mitos yang saat ini tertidur di dalam Bahtera ini. Gugu. Getaran kasar bisa dirasakan datang dari sisi berlawanan dari tanah ini. Sesuatu sedang mendekati sini. Jalankan, Kim Dokja. Keberadaan yang memulihkan kekuatan asli mereka sambil membawa pandangan dunia mereka di punggung mereka, konstelasi kelas Smith membanjiri dengan cara ini. Bahtera adalah sejenis senjata dongeng hebat. Untuk benar-benar menghancurkan Bahtera, Anda harus menghancurkan inti fabel jauh di dalamnya di suatu tempat. Saya membaca fabel yang ditinggalkan Bi-hyung saat berlari di bagian dalam Bahtera. Saat ini Anda telah menyusup ke kabin hunian D21. Pengaruh mitos lain terlalu kuat dalam area yang berlaku. Anggota nebula Anda tidak dapat dihubungi saat ini. Mungkin pengaruh abnormal yang lebih tinggi dari fabel besar lainnya adalah yang harus disalahkan, karena saya tidak dapat menghubungi teman-teman saya. Untungnya, cukup satu orang dari kelompok saya dipindahkan ke kabin yang sama dengan saya. Pengaruh nebula yang sama bisa dirasakan dengan kuat. Kim Dokja. Tepat sebelum saya meraih dan mengatakan sesuatu, Han Suyong berteriak terlebih dahulu. Diam dan lari. Jangan ke sini. Petik 2. Belukar di belakangnya diiris rapi saat itu. Sesuatu mengejarnya. Dia buru-buru menarik keluar item dari sakunya dan melemparkan benda itu di belakangnya, yang merupakan granat asap. Granat asap tingkat SSS produksi massal, sedang mengaktifkan efeknya. Untuk 20 detik berikutnya, bidang penglihatan di sekitarnya akan disaring. Sementara rasi bintang jatuh ke dalam kebingungan menimbulkan keributan yang berisik, kami buru-buru melarikan diri dari semak-semak. Han Suyong tampaknya sudah selesai menganalisis situasi sekarang juga. Apakah pria itu mati? Saya tidak menjawab. Han Suyong yang terengah-engah meludah di tanah. Bajingan Dokkaebi yang bau itu.
Bagaimana dia bisa menyebut ini hadiah perpisahan terakhirnya? Petik 2. Memang, adakah yang bisa menyebut ini hadiah sama sekali? Aku menatap langit-langit Bahtera. Harus ada banyak pemilik, dongeng besar, selain kita masih tidur di dalam kapal ini. Kim Dokja. Menurut fabel Bihyung, inti fabel berada di pusat Bahtera. Kita harus berada di dekat bagian depannya. Petik 2. Saat saya selesai mengatakan itu, suara-suara sebenarnya dari Constellation terdengar dari layar asap yang naik. Setelah mereka masih dekat. Kita tidak bisa menuju garis dunia berikutnya dengan mereka. Han Suyong menggunakan Midday Trees untuk berbicara padaku. Haruskah kita bunuh mereka semua? Itu pilihan, tentu saja. Namun, medan perang saat ini tidak ideal. Bagian kabin ini sebenarnya adalah pandangan dunia nebula yang lain. Artinya, transformasi tahap mereka sendiri aktif di lokasi ini. Kabin perumahan D21 adalah lokasi dari akar pohon semesta Yggdrasil. Han Suyong mengerutkan kening dalam-dalam. Anak pistol, kenapa harus? Constellation, God of Hap and Hon, sedang melakukan requiem dari kiamat. Konstelasi, orang yang kehilangan lengannya ke serigala kiamat, sedang mencari lengannya yang hilang. Konstelasi, guntur hari Kamis, terlalu menekankan kekuatannya. Rasi bintang terbang di udara mencari kami. Sebagian besar dari mereka adalah Fable Grade, tapi... Tanda hubung titik-titik. Sejak kapan Thor sekuat itu? Kamis guntur, memadatkan petir pada Mjolnir dan menatap langit, matanya sekarang dalam warna biru yang menakutkan. Thor adalah konstelasi kelas dongeng. Pada tahap ini, bagaimanapun, dia bisa melepaskan status menyaingi Zeus. Saya berbicara dengan Han Suyong. Kita perlu menemukan panggung yang menguntungkan kita. Akankah ada hal seperti itu di tempat ini? Tidak seperti mereka, tidak benar-benar memiliki sesuatu yang khusus untuk disebut pandangan dunia. Ada satu. Meski begitu, harus ada satu tahap di sini di mana kita bisa bertarung dengan pijakan yang sama. Jika pikiran saya benar, itu benar. Jika itu adalah tempat itu, maka semua teman kita yang lain juga harus bisa menggunakan kekuatan penuh mereka juga. Masalahnya adalah bagaimana menuju ke sana. Fabel NI, telah mulai mendongeng. Tentu saja, ada metode itu juga. Mata Han Suyong tumbuh lebih lebar. Fabel NI, menceritakan kisah, kami hanya kerikil. Apa-apaan ini? Aku menggenggam pergelangan tangannya dan dengan hati-hati melangkah di depan rasi bintang seperti kerikil kecil yang berguling-guling di tanah. Seperti yang diharapkan, mereka tidak bisa menemukan kita sama sekali. Rasi bintang, Dewi Cinta dan Kucing, sedang membentuk ekspresi tertekan. Constellation, Guardian of the Great Horn Bridge, sedang mencari seseorang. Han Suyong melihat semua rasi bintang ini gagal menemukan kami meskipun kami berjalan melewati mereka, dan rahangnya hampir jatuh ke lantai. Ini adalah kegilaan. Apa yang agak curang ini? Tentu, itu curang, oke. Minimal, Anda tidak akan menemukan kerikil, kecuali Anda benar-benar mengakui fakta bahwa ada beberapa dari mereka tergeletak di tanah. Konstelasi yang suka mengubah gender terkikik. Saat itu, firasat buruk memasuki kepalaku. Bahkan Han Suyong membuat ekspresi yang mirip dengan milikku. Namun, kami hampir sampai. Bahkan jika Loki telah menemukan keberadaan kita, kekuatan utama berada jauh sekarang, jadi. Apakah kamu berpikir untuk menggunakan metode yang sama untuk melarikan diri kali ini? Fabel App kerikil dan I tidak berfungsi pada mereka yang telah mendeteksi bentuk sebenarnya dari fabel itu sendiri. Dan sayangnya bagi kami, saya pernah menggunakan fabel ini pada seseorang tertentu sebelumnya. Perlahan-lahan aku berbalik untuk menemukan mata berputar-putar dalam cahaya merah menatap kami. Sirip.